Halo, apa kabar? Sehat semua? Tetap semangat? Kembali dengan Bung Ropan. Dan sudah kita ketahui akhir pekan ini akan ada jeda internasional, tidak ada pertandingan di liga-liga Eropa. Dan semua akan fokus di kualifikasi Piala Dunia untuk ke Qatar tahun depan 2022. Nah, zona Eropa ini zona yang selalu disorot oleh banyak orang, banyak pengamat karena memang sangat seru. Kali ini juga saya akan coba melihat peluang Inggris. Ya, Inggris sudah berada di posisi atas di grup E. Artinya 8 kali bermain, 6 menang, 2 imbang. Memasukkan 24, hanya kemasukan 3 gol. 99% lolos dan bahkan saya mengatakan ini sudah lolos walaupun terlalu dini ya. Mereka akan ketemu dengan Albania pada hari Jumat ini atau Sabtu pagi waktu Indonesia bagian barat di Wembley. Albania mereka kalahkan 2-0 ketika bermain di Albania ketika Harry Kane dan Mason Mount bisa membuat gol. Dan mereka butuh memang 4 poin kalau bicara hitung-hitung kalkulasi. Tapi cukup dengan 3 poin mereka bisa menempatkan diri, tinggal mencari juara grup tentunya. Dan saya yakin mereka bisa pasti menjadi juara grup. Urutan kedua adalah Polandia. Walaupun bersaing ada Albania, hanya berselisih 2 poin. Tapi kalau Polandia menang melawan Andorra, Polandia aman, dan Albania kalah melawan England atau Inggris, Albania akan tersisih. Apapun hasilnya dalam pertandingan terakhir, pertandingan ke-10, Albania mau menang 100 gol melawan Andorra pun tetap Inggris dan Polandia akan bisa keluar dari grup I ini untuk bisa lolos. Artinya England akan mendapat jatah langsung lolos dan Polandia akan ikut di babak selanjutnya untuk playoff. Ya, dengan runner up lainnya yang ada di grup lain. Nah, Inggris kehilangan banyak pemain, ya. Marcus Rashford hilang, ya, tidak bisa bermain. James Ward-Prowse dari Soton tidak bisa bermain. Terakhir Declan Rice yang mundur. Luke Shaw juga masih bermasalah, ya, walaupun namanya masih tercantum. Mason Mount juga masih bermasalah. Jadi banyak pemain yang tidak bisa bermain di sini. Tapi tidak ada masalah bagi Gareth Southgate sebagai arsitek atau pelatih tim nasional Inggris karena dia banyak stok pemain. Terakhir dia bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Rashford dengan Emil Smith Rowe, pemain muda 21 tahun yang lagi bersinar bersama dengan The Gunners Arsenal. Nah, Rowe masuk, tetapi kita melihat tidak ada nama-nama yang diusung oleh Southgate, terutama Mason Greenwood, pemain muda yang berbakat. Kemudian Jesse Lingard, ya, juga semua dari MU nih. Jadon Sancho dari MU. Nah, Sancho ini kan ikut juga di Euro ya sebelum kemarin, walaupun dia gagal mengambil penalti bersama dengan Rashford, ya, bersama dengan Bukayo Saka saat itu. Tetapi sangat disayangkan ya bahwa ini 3 pemain yang potensial, 3 pemain muda, walaupun mungkin untuk next masih bisa dipanggil. Tetapi kenapa mereka tidak dipanggil? Karena Gareth Southgate punya alasan. Mereka tidak memiliki jam bermain yang bagus. Kurang untuk mendapat pantauan dari pelatih tim nasional Inggris ini. Sehingga sulit untuk bisa bersaing masuk di dalam tim atau skuad inti. Ya, sangat beralasan memang. Karena untuk masuk harus ada jam bermain yang reguler yang dimainkan oleh semua pemain. Termasuk untuk Sancho, Lingard, dan Greenwood. Greenwood oke, masih bisa bermain. Masih sering dipasang oleh Gunnar Solskjaer di MU, tetapi tetap Southgate punya alasan tersendiri untuk tidak membawa pemain-pemain ini dan hanya memasukkan Emil Smith Rowe. Karena di gelandang pun walaupun kehilangan Declan Rice di sana, mereka masih punya Jordan Henderson, Jude Bellingham dari Dortmund, ya, yang bisa ada Calvin Phillips juga dari Leeds yang bisa ditaruh di sana. Karena kan hanya 2 pertandingan, ya. Mereka akan menghadapi Albania, ini mereka pasti menang. Kemudian pada hari Senin atau Selasa pagi waktu Indonesia bagian barat mereka bertemu dengan San Marino. Walaupun bermain di San Marino pasti akan pesta gol. Karena bermain di Wembley mereka menang dengan 5-0 melawan San Marino. Kita balik lagi ke pemain-pemain yang tidak dibawa. Nah, ini akibat dari saya pikir kenapa mereka tidak mendapat jam bermain, khususnya Sancho, Lingard, ya, dan tidak termasuk Van de Beek. Walaupun Van de Beek ini adalah orang Belanda, pemain Belanda. Van de Beek sudah 5 pertandingan terakhir bersama tim nasional Belanda di bawah Van Gaal itu tidak masuk dalam skuad. Ya, bahkan terancam untuk tidak ikut ke Qatar. Kalau bisa melihat bahwa banyak pemain-pemain muda yang berpotensi ada di Belanda. Ini akibat karena Van de Beek juga tidak mendapat jam bermain di MU. Ya, pembelian pemain yang datang dari Ajax ini diharapkan bisa
menjadi salah satu talenta besar, bisa membuat permainan dia meningkat di MU, tapi dia hanya menjadi pajangan hiasan di bangku cadangan. Ya. Dengan 35 mungkin sampai 40 juta percuma. Juga bermain dengan Sancho. 70 juta euro juga atau 70 juta pound tidak ada guna. Ya, hanya menjadi pemain pengganti, mungkin hanya bisa bermain 10-15 menit. Ya, itu pun agak mengecewakan. Ini akibat bahwa Ole tidak bisa memberikan jam bermain yang bagus. Mungkin saja Ole terkendala karena kalau bermain dengan skema dia kan bagaimana posisi dari Van de Beek atau Sancho ini itu ada dikurung, ada Rashford di sana, ada Bruno Fernandes tentunya yang bermain. Greenwood mungkin masih sering-sering masih bisa dipasang, ya. Tetapi Lingard juga sulit mendapatkan waktu bermain karena posisi dia memang ada di posisi Bruno, ya. Sulit untuk bisa mendapat kesempatan. Oleh sebab itu saya pikir memang sudah waktunya mereka di musim dingin kalau dilepas ya lepas aja oleh MU. Atau mereka meminta untuk dijual, ya, Lingard dan Sancho untuk lepas. Ya, Newcastle masih membuka pasti. Kalau mereka bisa keluar dan ini dibeli, Newcastle sedang membidik pemain-pemain yang bisa untuk mengangkat performa Newcastle karena lagi terpuruk sekali, berada di peringkat ke-19, terancam degradasi. Jadi kalau di musim dingin dua pemain ini keluar, termasuk juga mungkin Van de Beek yang minta keluar bisa saja ditampung. Bisa saja bermain karena ini kan pemain-pemain bagus, bukan pemain-pemain buangan. Mereka dibuang mungkin karena kurang mendapat jam bermain. Nah, ini salahnya Ole, ya. Tidak memaksimalkan pemain-pemain. Untuk apa dibeli mahal-mahal, ya? Van de Beek, kemudian Sancho, tapi tidak dimainkan. Untuk apa ketika mengambil kembali Lingard dari West Ham ketika dia dipinjamkan pada musim lalu kan Lingard bermain bagus. Bisa mencetak gol demi gol, memberikan assist, ya. Tetapi kemudian karena dia bermain bagus ditarik lagi. Kalau dia ditarik kemudian mendapat tempat utama ya bagus. Tetapi ini kan sulit untuk bersaing. Apalagi dengan kedatangan Ronaldo. Praktis satu tempat sudah dimiliki Ronaldo. Tinggal di tengah ini. Ada Rashford di sana. Ya, kemudian ada Bruno. Masih tetap bersaing dengan ketat. Ini yang membuat banyak hilang kesempatan, ya. Apalagi di dua gelandang pivot. Masih ada Scott McTominay dan Fred. Sebenarnya kalau Fred ditarik keluar juga nggak masalah. Diberikanlah kesempatan di sana. Mungkin Van de Beek bisa bermain. Tetapi dibutuh keberanian. Ini gara-gara Ole yang terus bisa mempertahankan pemain-pemain yang ya boleh dikatakan dalam tanda kutip agak lawak. Sehingga pemain-pemain bagus seperti Lingard, Sancho ini hilang. Sayang masih muda tetapi kemudian mereka tidak bisa bersinar untuk dipanggil ke tim nasional. Padahal inti dari mereka harus bermain bagus di klub, dipantau oleh pelatih tim nasional. Kemudian mereka diambil bermain di tim nasional. Karena kan tujuan mereka untuk bisa ikut di Piala Dunia. Suatu kebanggaan bagi seorang pemain kalau dia bisa direkrut dan bisa ikut membela negaranya atau membela Inggris di ajang bergengsi seperti di Piala Dunia. Nah, ini yang saya pikir mereka tidak akan mendapat tempat, ya. Sancho, Lingard ini akan sulit, ya. Termasuk dengan Greenwood juga. Karena pemain-pemain muda kan lagi terus bergerak dengan sangat bagus, ya, di Inggris. Saya katakan tadi, Emil Smith-Rowe pemain bagus. Bukayo Saka juga pemain bagus yang terus dipantau dan mendapat kesempatan bermain. Oleh sebab itu mereka dipanggil. Jadi sangat disayangkan sekali lagi. Ole ini harus berpikir, ya, bagaimana dia bisa meramu sebuah kekuatan, meracik sebuah kekuatan kalau terus diberi kesempatan untuk memaksimalkan pemain-pemain ini. Nah, tentunya dia akan kesulitan juga kan kalau sampai Rashford ini fit. Tidak mungkin Rashford akan jadi cadangan walaupun bisa juga sesuai dengan pola yang dia akan mainkan. Tetapi harus dicoba terus. Lingard, Sancho ini harus terus bisa dicoba mendapat kesempatan bermain, termasuk Greenwood di sana. Terlepas dari apapun kendala yang ada, inilah tugas dari Ole. Dia sebagai pelatih, dia lebih tahu bagaimana untuk bisa memaksimalkan seorang pemain yang punya talenta bagus bermain. Juga yang saya katakan tadi adalah Van de Beek. Karena Van de Beek dengan hilang kesempatan bermain di timnas, juga hilang kesempatan dia untuk bisa ikut ke Qatar tahun depan. Saya bisa pastikan karena persaingan di tengah tuh udah kalah dia. Karena di tengah Belanda punya pemain tengah kan bagus-bagus. Gini Wijnaldum di sana, David Klaassen di sana, Frenkie de Jong, ada pemain muda juga Gustil dari Feyenoord yang bagus, Stefan Bergwijn ada di sana. Banyak pemain-pemain yang Gravenberch pemain muda yang datang dari Ajax sehingga menutup kesempatan dia dengan tidak bisa dipantau oleh Van Gaal atau di tim nasional Belanda tidak memiliki ruang lagi untuk bisa mendapatkan seorang Van de Beek walaupun dia sebenarnya pemain dengan talenta bagus ketika masih ada di Ajax.
Nah, itulah sebabnya kalau memang Ole bisa keluar dari United dan Erik ten Hag salah satu yang dijagokan untuk masuk selain Ralf Rangnick, mungkin ten Hag bisa memaksimalkan potensi dari mantan anak kesayangan dia yang bermain di Ajax, Donny van de Beek. Tapi saya kembali ke Ole. Ya. Semasi Ole tetap dipertahankan untuk ke depan, tugas Ole adalah bagaimana membuat pemain-pemain yang bagus ini, punya talenta bagus, untuk bisa terus dimainkan secara reguler. Oke, dia tidak bisa bermain secara full, tetapi bermain dengan 45 menit. Kalau cuma bermain dengan 10-5 menit, ini akan sulit untuk bisa dipantau. Tapi kalau dia punya kesempatan bermain 40 menit ya, atau 45 menit, dia bisa menunjukkan performa yang baik. Mungkin bisa memberikan asis-asis gemilang, memberikan gol-gol, tapi berbalik semua dari Ole. Nah, bisa saja yang bisa mengatakan ketika dia tidak dipanggil di tim nasional Inggris, semua adalah gara-gara dari Mas Ole yang tidak bisa memaksimalkan talenta atau permainan dari pemain-pemain tersebut. Memang Ole dalam tekanan. Kasihan juga melihat Ole ya. Posisi dia dalam tertekan, tapi kemudian banyak pemain-pemain muda dia juga yang akhirnya harus tidak bisa dipanggil, dan mau salahkan siapa? Karena dia sebagai pelatih, ya dia bertanggung jawab untuk pemain-pemain muda ini. Nah, tapi sayang, di saat dibutuhkan di tim nasional Inggris, akhirnya mereka tersisih dan tidak bisa hadir di Piala Dunia. Oke, sampai di sini kita berbicara dengan tim nasional Inggris, karena saya yakin Inggris ini akan lolos dari grup I, tidak bisa dihalangi oleh siapapun, walaupun Polandia ada di sana mengintip. Kalaupun poin sama, seandainya terjadi kejutan dengan Albania bisa mengalahkan mereka di Wembley, walaupun itu sulit sekali ya, posisi sama karena Inggris unggul dari Polandia walaupun dengan poin yang sama. Inggris menang lawan Polandia 2-1 dan bermain 1-1 di markas Polandia. Jadi apapun harus dikatakan bahwa Three Lions pasti lolos dan didampingi oleh Polandia yang akan ikut play off untuk babak kualifikasi Piala Dunia zona Eropa. Sampai di sini pembicaraan kita dengan Inggris dan juga dengan pemain-pemain yang tadi tidak dipanggil gara-gara Ole tidak bisa memberikan jam bermain yang bagus buat Sancho, buat Lingard dan juga Van de Beek yang untuk tim nasional Belanda. Oke, jangan lupa Anda untuk subscribe channel YouTube Bung Ropan. Sampai ketemu kembali. Ciao.